Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'dah. Pemirsa jamaah pengajian online dimanapun berada, yang mudah-mudahan kita semuanya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan, kesempatan untuk tetap bisa istiqomah belajar hadis Arba'in Nawawi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini nanti mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua nanti di hari kiamat mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke al-haditsus tsani was salasun. Kita masuk ke hadis yang ke-32. Tapi sebelum itu mari kita membaca surat Al-Fatihah dulu. Ila hadratin Nabiil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi, thumma ila jami' ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was-salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama wal amilin wal sanifin wal mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Syekh Abdul Qadir Jailani, thumma ila Gajah Syekh Syari Kayu Hasim Syekh Syari Wado Abdurrahman Wahid dari salat Haji Islam Haji. Ada khususnya mu'alif hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu ats-tsani was-salasun. Hadis yang ke-32. Ini kita sebelum penutupan pengajian kayaknya sudah khatam kita. Karena penutupan pengajian itu tanggal 25 Ramadan dan kita sudah masuk ke hadis ke-32. Sedangkan kitab ini jumlah hadisnya ada 40. Makanya disebut hadis Arba'in Nawawi. Hadis 40 yang ditulis oleh Imam Nawawi. Hadis ini sanadnya memang diambil yang memang sahihnya itu bisa diakui. Kecuali kemarin kita temukan memang, tapi itu masih perlu ditakhrij lagi apakah betul hadis itu dikategorikan dhaif atau tidak. Al-haditsus tsani was salasun, hadis yang ke-32. An Abi Sa'id, dari Abi Sa'id. Siapa namanya? Sa'ad bin radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la dororo wala diroro. La dororo artinya tidak boleh membahayakan diri sendiri, wala diroro dan tidak boleh membahayakan orang lain. Hadisun hasan, hadis ini dikategorikan hadis hasan. Rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, wa Daruqutni, Imam Daruqutni, wa ghairuhuma, dan selain mereka berdua, musnadan, dalam musnadnya. Rawahu Malik,
dan diriwayatkan oleh Imam Malik fil Muwatta, di dalam kitab Muwatta, mursal, dan hadis ini disebut hadis mursal. An Amr, dari Amr bin Yahya, an abihi, dari bapaknya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asqata Abu Sa'id, dan tidak disebutkan atau tidak menyebutkan Abu Sa'id, walahu turukun, dan juga terdapat beberapa jalan, yuqawi ba'du, yang saling menguatkan di antara keduanya. Dan hadis ini saling menguatkan satu sama lain perawinya. Dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la dororo wala diroro, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh juga membahayakan diri orang lain. Dalam hal apa ini? Dalam hal segalanya. Maka contoh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain itu apa? Merokok misalnya. Merokok itu membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Apa yang kita hisap dari rokok itu membahayakan paru-paru kita. Sedangkan apa yang kita hembuskan dari asap rokok itu membahayakan bagi orang yang ikut mencium aroma dari asap rokok kita. Makanya rokok itu juga ia membahayakan diri sendiri, yang membahayakan orang lain. Makanya rokok ini termasuk dalam contoh hadis ini, karena dia dua arah. Di satu sisi dia membahayakan diri sendiri, dan di satu sisi dia bisa membahayakan orang lain. Kita itu jangankan membahayakan orang lain, membahayakan diri sendiri saja tidak diperbolehkan. Kan banyak orang yang kadang, ya pacak laku, bisa-bisa saya lah, aku nih yang ngerokok, mati aku, ya kamu mati, yang ngembauin ini juga ikut mati. Nah itu namanya turut membahayakan orang lain tadi. Maka dua arah dia. Yang kedua, contoh yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain itu apa? Yaitu contohnya adalah berkendaraan atau kebut-kebutan di jalanan. Kayak naik motor kan gitu ya, anak-anak remaja, anak-anak santri nih. Atau naik mobil bagi yang punya kendaraan mewah ya. Naik motor itu kalau kebut-kebutan, pertama dia membahayakan orang lain. Yang kedua, dia kan juga membahayakan diri sendiri, maksud saya yang pertama ya. Yang kedua, dia membahayakan orang lain. Membahayakan diri sendiri gimana? Kalau dia terjatuh misalnya, iya mungkin motornya tidak apa-apa. Kalau patah kaki misalnya, harus berobatnya gimana? Iya kalau kakinya bisa normal kembali. Kalau kakinya nggak normal kembali, berarti dia cacat selamanya, seumur hidup coba. Iya kalau kaki aja satu masih bisa jalan. Kalau dua-duanya diamputasi, bisa jadi dia naik pakai kursi roda selamanya itu. Belum lagi tangannya patah, nggak bisa nulis lagi. Belum lagi kelumpuhan lah. Belum lagi misalnya giginya patah semua. Ya kalau masih anak-anak mungkin masih bisa tumbuh. Kalau udah dewasa gimana bisa tumbuh lagi? Maka tidak boleh kebut-kebutan itu yang akan berakibat pada membahayakan diri sendiri. Ya kecuali memang kalau ikut lomba ya silahkan. Berarti kan memang dia legal. Ini kan ilegal kadang. Nggak ada hadiahnya juga. Ya kadang meskipun berhadiah lah. Apalagi dari sini misalnya ke dusun kita, mana dusun kita Kaur misalnya, atau ke Seluma, itu kan jalannya bagus tuh kalau ke Kaur kan. 1 jam nyampe saya itu katanya. Wih, luar biasa. Terus maunya dibilang apa? Jagoan gitu. Terus mau dibilangnya apa? Sakti cuma ini. Jago cuma ini gitu. Ya kan nggak begitu juga, coy. Nah, ya kan? Ya bukan berarti kita pengakuan itu seakan-akan yang kita cari di dunia ini. Kenapa tidak diperbolehkan itu? Ya dampak daripada yang kita lakukan itu yang akan membahayakan diri sendiri. Belum lagi kalau misalnya ada temennya, ada lawannya gitu kan, tabrakan sama mobil, sama puso, sama motor. Akhirnya kan urusannya lebih rumit lagi.
Kadang kita yang pakai motor ditabrak sama puso, padahal kita yang nabrak, tapi kan ikut mereka ini, ikut bertanggung jawab meskipun kita salah. Biaya berobatnya ditanggungkan kepada yang punya truk, padahal kita yang salah. Pakai mobil, ada yang nabrak misalnya, tetap aja kena. Meskipun nggak kena, orang kadang simpatik juga, meskipun dia juga merasa tidak bersalah, tapi kan dia pengen nyari aman lah, tetap aja akhirnya ikut membahayakan orang lain. Kalau kenapa misalnya sama-sama motor, sama-sama cederanya, kita nggak apa-apa, orangnya yang nggak apa-apa, maka tidak boleh. Dalam Islam ada aturannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin menyampaikan hadis ini kalau bukan hadis ini juga berlaku pada zaman-zaman setelah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di zaman Rasul mungkin apa yang membahayakan orang lain dan membahayakan diri mereka sendiri? Mungkin contohnya lain. Di zaman kita contohnya lain. Di zaman nanti kan mungkin juga lain di zamannya. Sekarang itu kan salah satu yang membahayakan diri sendiri dan orang lain itu apa? Sebar berita hoax. Misalnya sebar berita bohong. Kita pengen menjatuhkan orang lain itu, padahal maksud kita pengen orang itu jatuh. Tahu-tahu ketahuan kalau kita bohong, masuk penjara. Dan orang tadi udah kadung tersakiti oleh kita, udah kadung misalnya kalaupun benar apa yang kita sampaikan itu kan berarti kita sudah menjatuhkan harkat dan martabat orang lain. Harga diri orang lain jatuh gara-gara kita. Ya sebagaimana kemarin yang kita sampaikan di pengajian lalu ya. Menjaga lisan itu bukan berarti menjaga sesuatu yang disampaikan oleh lidah saja, tapi menjaga sesuatu yang ditulis oleh kita melalui media Facebook, melalui WhatsApp kita, Instagram kita, Twitter kita. Itu juga bagian daripada hal-hal menjaga lisan. Karena apa? Perbuatan buruk itu akan kembali kepada kita, apalagi perbuatan buruk itu untuk orang lain. Jangankan untuk orang lain, perbuatan buruk untuk kita sendiri aja juga tidak diperkenankan. Nakal itu kan ada banyak sih. Ada nakal untuk diri sendiri, ada nakal untuk orang lain. Nakal untuk diri sendiri apa? Malas, tidak ibadah, tidak puasa. Ini kan nakal bagi dirinya sendiri. Kalau nakal untuk orang lain apa contohnya? Maling, mencuri, sama aja. Apalagi kalau di pesantren itu gosop. Apalagi melagaui kawan, mentang-mentang ini anak junior kita, ini anak tingkat anak kelas bawah kita palakin, kita minta duitnya. Ini kan juga nakal untuk orang lain maksudnya. Jadi kita berusaha lah menjadi orang, sekalipun kita bukan orang yang betul-betul baik ya, kita berusaha menjadi orang yang mula-mulakan diri kita untuk menjadi orang baik. Daripada membahayakan orang lain, maksud saya begini, kalau belum bisa memberikan kebahagiaan bagi orang lain, jangan membuat mereka sedih. Kalau belum bisa membuat orang lain senang, jangan membuat mereka bersedih, berduka gitu. Nah, kita jangankan membahagiakan orang, gimana caranya orang itu tidak bahagia dengan kita, tidak tidak nyaman dengan kita. Kenapa sih? Kita selalu, apalagi di pesantren itu ya, yang senior selalu merasa sok-sokan bahwa dia paling jago. Saya orang paling kuat di pesantren ini. Saya orang yang paling gagah. Saya orang yang sekarang kan senior, harus ditakutin. Ya enggak gitu. Kenapa kita enggak memprofilkan diri itu sebagai orang yang disegani, bukan ditakuti, dihormati, bukan kemudian dijauhi. Kita menjadi personal atau orang yang bisa membuat orang lain ketika kita ada mereka senang, dan ketika kita tidak ada mereka mencari kita.
Jadilah orang yang senantiasa ketika berkumpul dengan orang lain kita seakan-akan selalu disambut, dan ketika kita tidak ada mereka merindukan kita. Pemirsa dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini bercerita tentang keselamatan. Jadi pentingnya menjaga keselamatan diri sendiri dan pentingnya menjaga keselamatan orang lain. Kita itu saling menjaga. Kita bisa jaga diri kita dan kita bisa menjaga orang lain. Apalagi kalau orang yang sebagai supir gitu kan ya. Dia bukan hanya menjaga diri sendiri tapi menjaga penumpang. Iya, misalnya dia ugal-ugalan, supir ugal-ugalan gitu. Dia merasa dia pandir atau dia cakap gitu. Tapi kan sepandai-pandai tupai melompat juga akan jatuh juga. Saya nasihatkan juga kepada anak-anak santri itu. Iya, kamu jago, kamu belum terbanting. Iya, tapi kan ada masanya. Kecelakaan itu kan gak ngenal siapa. Iya, hari ini kita selamat gitu. Tapi kan gak bakal selamat terus. Ada masanya kita kena musibahnya. Maka kadangkala jangankan kita kebut-kebutan nian, kita berhati-hati aja kadangkala tetap berbahaya. Kadangkala kita udah pelan-pelan jalannya, ditabrak dari belakang. Ya karena siapa tahu musibah juga tidak ada yang tahu datangnya kapan. Ya, tapi yang penting kita berusaha menjaga diri. Contoh lain daripada menjaga diri dan orang lain ini adalah narkoba. Gitu. Ya kita jauhkanlah dari hal-hal yang akan membuat, ya termasuk minum-minuman haram itu. Ya kamu kuat sekarang minum itu, tapi kan itu akan menggerogoti tubuh kamu. Kamu minum minuman haram itu kayak tua gitu, masa udah SMP udah minum tua. Baru masuk kelas 1 aliyah udah minum tua. Apa itu minuman itu anak-anak sekolah tuh apa namanya? Komik dicampur. Akhirnya katanya fly. Katanya enak, terbang. Terbang kemana sih? Ke surga. Iya, dia minumnya sekarang. Dia nggak apa-apa sekarang. Tapi jarak antara racun yang kita minum itu sampai berapa tahun yang akan datang? 5 tahun yang akan datang. Kita minuman keras itu ya. Oke, sekarang itu kita sehat, bugar. Tapi apa yang akan terjadi 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang? Digerogotilah tubuh kita itu oleh yang kita minum tadi. Apalagi kalau sudah sampai kecanduan, nggak bisa lepas lagi. Akhirnya kalau nggak minum, kalau nggak ngerokok deh. Sekarang kalau nggak ngerokok itu pusing kepala. Ya artinya ini udah membahayakan diri sendiri, sehingga pekerjaan terbengkalai, semuanya terbengkalai, bahkan masa depan terbengkalai. Kita mau masuk polisi misalnya, mau masuk jadi anggota TNI, kan dites juga kesehatannya, dilihat jantungnya udah berlubang belum ini, udah banyak nikotinnya enggak. Sekarang kan diakalin sama orang-orang, karena selama ini ngerokok jadi minum susu beruang terus, tiap hari minum susu beruang untuk membohongi atau untuk menghilangkan nikotin yang ada di jantung. Juga yang minum minuman keras juga itu dibohongi dengan minum susu beruang itu. Sorry, sebut merek saya. Maksud saya kan tetap aja dalam kita itu kan rapuh. Oke, kita bisa membohongi publik gitu dengan apa yang kita konsumsi. Tapi kan nggak selamanya nih. Kan digerogoti nih. Kelihatan pada akhirnya kan juga tampak. Maka kita berusaha lah. Saya betul-betul nasihatkan kepada santri lah, terutama santri pondok pesantren Ma'rifatul Ilmi, berhentilah. Yang sudah ngerokok berhentilah. Yang minum komik-komikan tadi berhentilah. Apalagi yang mulai
kebut-kebutan di jalan. Itu motor juga kadang belum lunas kreditnya. Orang tua kadang masih ngebun, orang tua kadang masih di sawah, kadang juga dagang, kadang untung rugi. Tiap bulan harus bayari motor, harus bayar listrik, harus bayar air, belum memenuhi kebutuhan rumah tangga yang lain. Dan kalian bawa motornya hanya untuk kebut-kebutan. Andai kata kalau kita kecelakaan, ya orang tua itu bukan nggak sayang sama kita, orang tua itu bukan nggak sayang sama anak, justru karena sayang sama anak lah maka dia bilang jangan ngebut. Kadang kala ada anak nih nggak disuruh pakai motor, jangan nak, marah sama orang tuanya. Marah karena kenapa? Nggak dikasih motor. Kadang kalau mau bunuh orang tuanya, kadang ini nggak mau pulang lagi, dia sayang lagi dengan aku, makban. Aku minjam motor aja nggak boleh ya, jualan ya motor tuh. Ya bukan nggak sayang itu bukan berarti menurutkan semua keinginan kita. Tapi orang tua punya pemikiran di mana anak saya ini harus sukses di masa depan. Maka dijauhkan dari perihal-perihal yang akan membahayakan dirinya sendiri. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penjelasan akhir, mari sama-sama kita betul-betul menjauhkan pribadi kita dari hal-hal yang membahayakan dan jauhkan diri kita dari sesuatu yang akan membahayakan bagi orang lain. Demikian pengajian hari ini, kita batasi satu hadis dulu. Mudah-mudahan ada keberkahan dan manfaat daripada apa yang kita pelajari hari ini. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.